Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw ta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatuh. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para satin, para hujjaj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus IKM yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa beribadah salat subuh berjamaah sekaligus mendengarkan ta'lim rutin. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan menjadikan tambahan amal soleh buat kita, terkabulnya hajat dan doa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh kesuksesan dari Allah fid dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini kaitan dengan Kitabul Nasihin dengan tema bagaimana kita untuk mengajak dalam kebaikan. Jadi yang namanya kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada kemungkaran, ini adalah kewajiban kita. Sebab kalau kita membiarkan orang berbuat dosa, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemarahannya, balanya atau azabnya, maka bukan hanya orang yang berbuat dosa saja yang akan dapat imbasnya, tapi juga kita nih orang baik, orang soleh juga sama kena imbasnya. Tapi nanti di akhir dihisab, orang yang baik memperoleh daripada balasan yang baik dari Allah. Begitupun orang yang buruk, orang yang jelek, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban kita supaya bagaimana tidak menjadikan Allah marah kepada hambanya, maka diadakannya yaitu mengajak kepada hal yang baik. Inilah tugas para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang-orang saleh, tidak lelah, tidak bosan, tidak jenuh, terus mengajak orang berbuat kebaikan, karena sesungguhnya itu membawa manfaat untuk diri kita khususnya, yang mengajak juga orang yang kita ajak, serta maslahatnya untuk umat. Itu manfaatnya kita berdakwah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Dalamnya kecintaan kita kepada beliau, mudah-mudahan nanti di akhirat insyaallah kita menjadi tetangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tidak terasa jemaah rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1444. Ya, sudah kita tinggalkan 1443 tahun yang lalu. Hanya kita yang tahu amal ibadah kita. Ya. Kita yang tahu tentang kualitas sholat kita, yang fardu, yang sunnah. Tilawah Quran kita yang tahu diri kita. Sehari berapa kali ya juz, berapa surah yang kita baca yang tahu adalah diri kita. Berapa banyak zikir yang kita baca, istighfar kita, sholawat kita, tahlil kita, tahmid kita, tasbih kita, kalimatut thayyibah yang kita baca di tahun 1443 tahun yang sudah kita lalui. Hanya kita yang tahu. Kalau memang kita sudah alhamdulillah mampu melakukan kebaikan, maka tentunya pertahankan kebaikan itu sampai kita menghadap Allah. Kalau mungkin kita masih banyak kekurangan dalam melakukan kebaikan, sudah waktunya sekarang segera untuk bertaubat kepada Allah. Segera kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bekal kita nanti menuju alam yang abadi, alam yang kekal. Karena di dunia ini mampir, hadirin, enggak lama. Kemarin jemaah rahimakumullah belum lama. Ya, mungkin kita dengar orang tua kita punya Pak Yayasan Mutiara As-Salihin SDIT yang kami ngajar di sana, masya Allah. Ketika perpisahan kelas 6, beliau tidak terlihat sakit, sehat beliau, Pak. Duduk bersama kami di sana. Masya Allah, beliau memberikan kata sambutan, beliau juga berpesan dengan baik. Ternyata selesai kelulusan kelas 6, seminggu di rumah beliau jatuh sakit. Ketika sakit jemaah rahimakumullah jatuh pingsan, dibawa ke rumah sakit Hermina. 40 hari nggak sadar sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau orang soleh. Saya menyaksikan beliau setiap hari kalau ngobrol tidak lepas daripada HP. Di situ ada Quran yang sedang dibaca nanti. Ketika saya tanya berapa kali hatam Pak Haji seminggu? Insya Allah 2 kali Ustaz, minimal. Insya Allah. Orang udah sepuh hati 77. Tapi beliau masih ya, saat itu kelihatan sehat semua. Jarang sakit. Tilawah Qur'annya kuat. Begitupun fikir agamanya kuat. Beliau katakan jangan sampai ada lulusan sekolah kita yang tidak bisa baca Quran. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan, tidak ada yang tahu. Semalam malam yang keempat ternyata beliau meninggal dunia. Ya, masya Allah, karena beliau orang yang istiqomah dalam kebaikan, yang rahimakumullah. Tentunya sakitnya insya Allah menjadi kafarat, penggugur dosa-dosa. Penggugur dosa. Jadi orang yang beriman itu nggak ada rugi, nggak ada keburukan orang yang beriman itu. Sakitnya pun juga penggugur dosa, sakitnya diangkat derajatnya oleh Allah, sakitnya juga insya Allah siapkan itu pengganti nanti di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan dulu ada seorang sahabiyah, dia perempuan ini jemaah rahimakumullah punya penyakit ayan, Pak. Dikit-dikit dia kumat, dikit-dikit dia kumat. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya senang ibadah ya Rasulullah, tapi terganggu dengan kondisi fisik saya. Saya sering datang ke penyakit seketika. Ini hadirin mohon maaf, kita ini alhamdulillah dikasih sehat sama Allah, Pak. Banyak saudara-saudara kita ini masya Allah bermacam-macam derita penyakit yang dialami. Saat itu penyakit ayan sahabiyah ini. Dia ngadu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sering kali lagi asik-asik ngobrol, saya datang ujuk-ujuk gitu, langsung ayan. Ya Rasulullah, doakan saya biar sehat.
biar sembuh, karena engkau doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Kalau seandainya aku doakan engkau wahai sahabiah, insya Allah Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi ketika engkau sabar menderita ujian, Allah uji engkau punya penyakit itu, lalu kau terima dengan ridho sampai kau menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan kecuali kesabaranmu diganti oleh Allah dengan surga. Maka apa dikatakan oleh sahabat tadi? Kalau begitu biarkan penyakit itu ada pada diri saya ya Rasulullah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diderita oleh kita semuanya, keluarga kita, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang diuji dari ekonomi, hadirin. Mohon maaf, dari mulai dia hidup di alam dunia sampai menghadap Allah belum menikmati bagaimana indahnya rumah, bagaimana rasanya menikmati kendaraan yang bagus, bagaimana merasakan nikmatnya itu punya uang lalu berbagi dengan orang lain karena kondisi keadaan. Tapi dia ikhlas, yakin ya Allah dengan ujian sabarnya ini nanti kau ganti, walaupun kami dalam kondisi fakir di dunia, tapi insya Allah kami akan jadi orang kaya nanti di akhirat ya Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, dia rumah tangga enggak dikasih anak keturunan nanti. Ada seperti itu. Rumah tangga 10 tahun terus sampai 50 tahun enggak juga dikasih anak, hadirin. Kita alhamdulillah. Makanya kalau enggak syukur sama Allah kita malu, hadirin. Kalau enggak syukur sama Allah kita emosional, mohon maaf. Lalu kepada siapa lagi kita terima kasih kalau enggak ke Allah? Ini semua Allah yang ngasih. Allah yang ngasih kita hidup, yang ngasih Allah. Kita sehat yang ngasih Allah. Kita punya keluarga yang ngasih Allah, punya tempat tinggal, punya pekerjaan, punya kendaraan. Allahu Akbar. Banyak banget nikmat Allah yang Allah kasih buat kita. Hanya Allah minta kita nih mau ibadah sama Allah, mau ingat sama Allah. Mau ibadah juga nggak seperti kita di rumah gitu kan, banyak waktu di rumah. Kita nih ibadah mohon maaf paling ya 10 menit, 15 menit. Ya kan? Kalau 5 waktu kan begitu. Zuhur kita datang ke masjid, sholat berjamaah, berzikir, doa, selesai kita pulang 15 menit, 20 menit. Kecuali kita taklim seperti ini mungkin. Ya, meluangkan waktu 1 jam, 2 jam. Hari-hari biasa sholat 5 waktu nggak lama, 20 menit kita buat Allah. Tapi berjam-jam kita pakai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Allah mampu, hadirin. Kita ini meninggalkan dunia ini Allah mampu. Kalau Allah mau, kapanpun yang Allah mau. Tidak harus orang sehat, tidak harus orang tua yang namanya kematian. Karena kematian sistemnya bukan urutan. Kematian adalah sistem cabutan. Dicabut hadirin. Kalau urutan dari huruf abjad A dulu, Z belakangan. Kalau urutan mungkin tua dulu, baru yang kecil belakangan. Tapi bukan sistem urutan, tapi sistem dicabut sama Allah. Diambil sama Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua dari Allah dan kembali kepada Allah, dan kita pun akan menghadap Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita menghadap Allah, lalu Allah tanya, buat apa umurmu? Alhamdulillah kita jawab, umurku ya aku gunakan untuk kebaikan. Buat apa kesehatanmu? Alhamdulillah kesehatanku aku pergunakan untuk kebaikan. Buat apa ilmumu? Ilmuku aku amalkan untuk kebaikan. Terus hartamu dari mana? Itu kan dari aku, kata Allah. Lalu buat apa harta yang aku titipkan itu? Alhamdulillah ya Allah, kami pun mengakui wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua yang aku
peroleh ini adalah pemberian Allah dan aku tasarrufkan di jalan Allah. Kalau kita ini semua dipergunakan dalam kebaikan, maka insya Allah kita tidak malu dan bisa menjawab semua pertanyaan dari Allah dengan mudahnya, dan Allah ridho kepada kita. Tapi ketika Allah tanya, untuk apa umurmu? Kita tidak bisa jawab karena kita tahu bahwa umurku dihabiskan buat maksiat untukmu ya Allah. Buat apa kesehatanmu? Kesehatanku juga sama buat maksiat. Ilmumu aku tidak pakai ilmu itu untuk ibadah. Hartamu aku habiskan buat berbuat dosa dan tidak pernah infak, sedekah, zakat. Apalagi berangkat menunaikan ibadah haji, padahal saya mampu saat itu. Tapi saya mengundur-undur waktu. Sayang dengan harta benda. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Kelak kita hujah di hadapan Allah, berdialog dengan Allah, ditanya tentang nikmat itu, kita tidak bisa menjawab dan kita malu di hadapan Allah, dan saat itulah dia menyesal di hadapan Allah. Terima taubatku ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Tapi sayang, tempat taubat itu bukan nanti di akhirat, tapi taubat adalah tempatnya di alam dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini banyak peristiwa yang bersejarah, di antaranya pada Yaum Asyura, pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Itu ada peristiwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi yang Allah perintahkan kepada kaumnya yang berbuat dosa supaya kaumnya sadar jangan terus-menerus melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan kesyirikan, dosa di hadapan Allah, karena itu memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh memberikan nasihat, wahai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkan maksiat, jangan asik berbuat dosa. Tapi kaumnya tidak ada yang mematuhi ajakan Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh pun putus asa hadirin. Maka Allah perintahkan, kalau begitu Nuh, bikinlah kau perahu di atas gunung, di atas bukit, karena sebentar lagi aku akan menurunkan azab buat kaum. Maka Nabi Nuh pun jamaah rahimakumullah bikin perahu di atas gunung. Akhirnya diketawain oleh kaumnya. Biasanya orang bikin perahu, bikin kapal, itu kan kapal laut, itu masih dekat pantai. Kenapa di atas gunung? Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, yaitu berupa azab banjir yang begitu dahsyat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah jadi perahunya Nabi Nuh alaihissalam, apa yang terjadi? Di malam hari orang-orang yang ingkar kepada Nabi Nuh, dia ngumpulin sampah. Itu sampah di rumah dikeluarin semuanya, dibuang itu di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Pagi-pagi Nabi Nuh survei ke gunung tadi melihat perahunya, ternyata perahunya dipenuhi dengan sampah. Nabi Nuh hanya sekedar dalam hatinya kecewa dan menyesal. Saking begitu keterlaluan kaumnya kepadanya. Apa yang terjadi atas izin Allah, kaumnya semua orang yang pernah itu berbuat zalim kepada Nabi Nuh, di saat itu pun dibikin sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit semua hadirin. Itu pada sakit perut semuanya, pada menggigil semua badannya. Maka ada seorang yang dia nyetuk, jamaah rahimakumullah, ngomong, kalau begitu mungkin bisa jadi nih karena kita dzalimin Nuh. Coba kita ke sana minta doa kepadanya. Akhirnya jamaah rahimakumullah terus mulut ke mulut, semua orang yang pernah melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan kesalahan, kezaliman kepada Nabi Nuh, dia minta maaf kepada Nabi Nuh. Sekaligus minta doa, wahai Nabi Nuh, ini semua kita pada sakit ini. Sakitnya luar biasa perut, menggigil badannya, sudah berobat, sudah bermacam-macam, tidak juga kunjung sembuh. Doakan kami wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengangkat tangan, minta supaya diberikan kesembuhan kaumnya. Dan atas izin Allah, kaumnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang seribu sayang, kaumnya bukan malah semakin sadar, semakin jadi mengejek dan menghina, bahkan mengancam Nabi Nuh alaihissalam. Itulah kaum yang durhaka seperti itu hadirin. Udah ditolong, udah dikasih kemudahan, dia dimintakan doa kepada Allah, diberikan kesembuhan, tapi tetap saja dia ingkar kepada nabinya. Akhirnya Nabi Nuh tetap sabar
dan Nabi Nuh akhirnya melanjutkan perjalanannya karena sudah tidak tahan lagi melihat kaumnya yang luar biasa melampaui batas. Jemaah rahimakumullah. Lalu seketika sudah diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, wahai kaumku sadarlah, kalau engkau tidak sadar maka Allah akan turunkan azab buat kalian. Silakan, kata kaumnya, berikan azab kepada kami. Maka Nabi Nuh pun berangkat, jemaah rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu keluarlah itu air dari bumi yang begitu banyak, mengeluarkan air dari bermacam-macam arah penjuru. Dan Nabi Nuh pun mengajak kepada anaknya, wahai putraku Kan'an, ikut sama ayah, sebentar lagi banjir nak. Ternyata Kan'an pun tetap tidak menghiraukan, tidak mempedulikan daripada ajakan ayahnya. Silakan ayah pergi, aku tidak akan mengikuti ayah. Tapi sebentar lagi banjir nak, aku tidak takut dengan banjir itu. Aku pasti selamat karena aku tinggi dan aku bisa berlari di atas gunung. Apa yang terjadi? Subhanallah, banjir itu jemaah rahimakumullah melebihi daripada tingginya gunung. Rumah semuanya habis, orang-orang semuanya mati. Hanya Nabi Nuh dan pengikutnya, beberapa orang yang setia dengan beliau, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu jemaah rahimakumullah ada pada Yaum Asyura tanggal 10 di bulan Muharram ini. Waalaikumsalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu peristiwa di bulan Muharram juga, bagaimana diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun juga sama, itu ayah angkatnya Nabi Musa. Dari kecil jemaah rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam, ini peristiwanya di bulan Zulhijjah. Kalau Nabi Musa di bulan Zulhijjah itu jemaah rahimakumullah diketemukan bayinya oleh Asia. Itu di bulan Zulhijjah. Lalu diketemukan oleh Asia, istri Fir'aun, dibesarkan itu oleh Asia sampai besar. Lalu Nabi Musa pun mengajak ayah angkatnya, wahai ayahanda, sembahlah Allah, karena dialah Rabbuna, Tuhan kami semua. Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian, kata Nabi Musa. Maka apa jawaban Fir'aun? Tuhan kamu ya aku, ayahmu wahai Musa. Aku ini adalah Tuhan, ana Rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kamu sekalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Karena Fir'aun yang rahimakumullah, kelebihannya dia punya harta benda yang luar biasa, kekayaannya. Fir'aun juga tidak pernah sakit seumur hidupnya, tidak pernah sakit. Dan Fir'aun yang rahimakumullah punya kekuatan, punya kekuatan, punya keistimewaan, kuat, punya ilmu. Jadi sombong akhirnya. Yang rahimakumullah diingatkan oleh anak angkatnya Nabi Musa alaihissalam, tapi juga tidak mengindahkan ajakan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Sama kejadiannya. Allah tunjukkan ayatnya. Allah datangkan belalang itu di kota Mesir, hadirin, memenuhi istananya Fir'aun. Itu istananya Fir'aun penuh dengan belalang. Maka apa yang dikatakan Fir'aun? Wahai anak angkatku Musa, kalau engkau seorang rasul, seorang nabi, berdoalah kepada Tuhanmu agar belalang ini dihabiskan, dihilangkan atas kuasanya dan atas izin doamu. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, angkat nih semua belalang, hilangkan ya Allah, tunjukkan kuasamu di hadapan orang-orang ingkar ini ya Allah. Maka subhanallah, atas izin Allah Pak, belalang itu masya Allah kayak ada magnet Pak, langsung berbalik, langsung terbang semuanya dan bersih seketika di halaman istana dan di dalam istana. Bersih Pak. Tapi tetap kaumnya Nabi Musa, termasuk ayah angkatnya Fir'aun, tidak juga iman kepada Allah Subhanahu. Didatangkan lagi jemaah rahimakumullah, katak penuh juga di istana. Pertama belalang, kedua katak Pak, penuh itu di istana. Minta lagi sama Nabi Musa, hilangkan wahai Musa ini kata-kata. Doa lagi Nabi Musa, dihilangkan seketika atas izin Allah Pak. Tetap juga enggak iman sama Allah. Akhirnya jemaah rahimakumullah, Nabi Musa pun ditantang terakhir kali. Kalau engkau benar-benar menjadi seorang nabi dan rasul, wahai Musa, tunjukkan kehebatanmu. Aku akan panggilkan tukang sihir yang maha hebat. Aku datangkan semua
para tukang sihir untuk melawan. Maka tukang sihir yang rahimahumullah itu datangin tuh di istana. Dia mengeluarkan itu talinya, lalu dilemparkan itu di ubin, semua jadi ular yang berbisa. Saat itulah Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu, atas izinku akan bisa menghabiskan semua ular-ular itu. Kuasa Allah hadirin. Allah lemparkan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, maka ular-ular tukang punya sihir itu semua dihabiskan, dilalap, dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkat sebagai mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu pun tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa diusir, ya rahimakallah. Pergilah kau dari sini wahai Musa. Pergilah Nabi Musa alaihissalam. Sudah diingatkan oleh Nabi Musa, wahai ayah, wahai Fir'aun, takutlah kamu kepada Allah. Kalau kamu tidak takut kepada Allah, suatu waktu Allah akan turunkan azab kepada kalian. Bahkan mengancamnya Fir'aun, silakan turunkan itu azab Tuhanmu. Dan Musa pun diusir, ya rahimakumullah. Dan sebenarnya itu adalah taktiknya Fir'aun ketika berangkat. Sebenarnya di belakang sudah siap pada tentara yang akan menghancurkan, yang akan membunuh Musa dan bala tentara yang setia dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika berangkat Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya yang setia dengan beliau, terus jalan itu. Lalu jamaah rahimakumullah, di ujung itu Laut Merah, semua kaumnya dalam kondisi subhanallah, kebingungan, ketakutan, karena di belakang benar Fir'aun dan bala tentaranya yang siap menghunus pedangnya, yang mungkin ini nyawa sebentar lagi akan dihabisi oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung daripada perjalanan yang begitu mentok, ya rahimakumullah, ketakutan itu semua kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, jangan khawatir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita semuanya. Maka Allah perintahkan, ya Musa, lemparkan tongkatmu ke laut. Niscaya laut itu akan membelah jadi jalan yang luas. Atas izin Allah hadirin, itu laut membentang jadi jalan yang luas. Nabi Musa pun berjalan di tengah laut hadirin dengan kaumnya, dan terus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Fir'aun pun mengikuti jejaknya, mengikuti daripada jalan yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah ada di daratan, Fir'aun ada di tengah laut, apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Maka akhirnya laut itu disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya. Dan saat itu Fir'aun menyatakan, amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Wahai anakku Musa, aku beriman kepada Tuhanmu, yaitu Tuhannya Harun dan Tuhanmu wahai Musa. Sayang, seribu sayang, Nabi Musa pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong ayah angkatnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jasadnya itu diutuhkan oleh Allah, tidak terkena bakteri jemaah rahimakumullah, sebagai ayat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agar kita semua umat akhir zaman nanti melihat sejarah, cukuplah itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang membuat renungan buat kita, yang jadi renungan pelajaran buat kita. Itulah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, jasadnya diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iktibar pelajaran buat kita. Janganlah kita memiliki sifat seperti Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun itu terjadi di bulan Muharram pada Yaum Asyura. Makanya ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, Nabi Muhammad menjumpai seorang Yahudi yang sedang saum pada hari Asyura, pada hari ke-10 di bulan Muharram besok hadirin. Lagi puasa, Nabi ngomong, apa yang kau lakukan wahai orang Yahudi? Aku sedang berpuasa ya Rasulullah. Kenapa kau berpuasa? Aku bersyukur kepada Allah, terima kasih bahwa nabiku telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan aku berterima kasih bahwa musuhnya Nabi Musa, Fir'aun laknatullah alaih, yang mengaku sebagai Tuhan, dia ditenggelamkan di Laut Merah. Maka bentuk syukurku adalah aku berpuasa pada hari ini. Jadi insyaallah besok hadirin, pada tanggal 10 Asyura
di bulan Muharram kita insya Allah niatkan berpuasa di tanggal 10, karena Nabi pun menganjurkan puasalah di hari itu, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di tanggal 10 di bulan Muharram, di samping kita saum juga dianjurkan kita untuk menyantuni anak yatim. Jadi insya Allah di tanggal 10 itu jamaah rahimakumullah yang kita kenal itu adalah hari raya anak yatim. Jadi kita berbagi kepada mereka, ya, baik kita memberikan ya, makanan ataupun mungkin ya, belanja kepada anak yatim, lalu kita elus rambutnya dalam kitab Tanwir Ghafirin itu, karena setiap rambut itu insya Allah ya untuk kita yang membelai anak yatim tadi, ya maka insya Allah itu akan mengangkat derajat kita sesuai dengan banyaknya bilangan rambut anak yatim. Ya, jadi sunnah itu Pak, ketemu anak yatim kita belai rambutnya sambil memberikan ya hadiah. Jadi jangan kita hanya manggil doang gitu kan, nak sini dibelai ya, dibelai, tapi nggak ngasih, ya salah juga. Jadi belai tapi kita ngasih. Begitu tuh sunnahnya di bulan Muharram tanggal 10 Muharram, yaitu besok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram juga bagaimana kita senantiasa meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah syu'uriyah, dan hijrah sulukiyah. Jadi ada 4 nih hijrah. Ini hijrah maknawi. Kalau hijrah makani, hijrah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, itu hijrah makani. Kayak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena emang Nabi Muhammad sudah nggak kuat tadi. Di kota Mekah setiap hari para sahabat dibantai, para sahabat dianiaya, para sahabat banyak yang terbunuh. Nabi udah